Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan propeller teori, section yang keempat, propeller aerodynamic factor, part yang pertama yaitu force acting on the propeller. Force acting on the propeller atau gaya-gaya yang bekerja pada propeller. Ada banyak istilah atau juga bisa dikatakan unsur-unsur yang membentuk gaya yang bekerja pada propeller. Unsur yang pertama yaitu relative airflow atau sering disingkat dengan RAF. Ya, ini merupakan resultan dari dua komponen. Sehingga relative airflow ini dipengaruhi oleh dua komponen tersebut. Sebagaimana pada pembahasan di aerodynamic untuk pembentukan lift pada wing, kita juga mengenal istilah relative wind. Nah, lalu apa bedanya antara relative wind dengan relative airflow? Relative wind pada wing itu hanya memiliki satu komponen saja, yaitu direction of wind, arah dari wind itu sendiri, atau aliran udara itu sendiri. Nah, berbeda dengan relative airflow yang terdapat pada propeller, di mana relative airflow memiliki dua komponen. Sehingga relative airflow itu akan dipengaruhi oleh dua komponen ini. Apa dua komponen itu? Yang pertama yaitu propeller rotational speed. Yang ini dipengaruhi oleh RPM dari engine. Kemudian yang kedua adalah aircraft speed atau forward speed, pergerakan pesawat ke depan. Sehingga ketika salah satu atau keduanya dari dua komponen ini berubah, maka direction of the relative airflow juga akan berubah. Kita lihat gambarnya. Garis ini adalah garis relative airflow. Nah, garis ini adalah garis relative airflow. Nah, di mana relative airflow ini dibentuk oleh dua komponen. Yang pertama adalah rotational speed. Rotational speed, ini garis putus-putus yang ke bawah, lurus. Kemudian yang kedua adalah forward speed. Yang kedua adalah forward speed. Nah, ini adalah kecepatan pergerakan pesawat ke depan. Sehingga kalau misalkan rotational speed ini berubah semakin panjang atau pendek, semakin pendek, maka dengan forward speed yang tetap, maka direction of relative flow ini akan berubah. Demikian juga jika forward speed ini berubah, sedangkan rotational speed-nya tetap, maka direction atau sudut datang, sudut datang dari relative airflow itu juga akan berubah. Oke, kita kembali ke slide. Yang kedua adalah unsur yang kedua untuk membentuk gaya-gaya yang bekerja pada propeller adalah plane of rotation. Apa itu plane of rotation? Plane at right angle to the center line of the propeller axis and in direction of the propeller rotation. Di sini diberi keterangan di bawahnya, speed of rotation is directly proportional to the engine RPM. Jadi plane of rotation ini membentuk sudut tegak lurus terhadap garis pusat dari sumbu propeller. Dan ini merupakan arah perputaran dari propeller itu sendiri. Nah, besarnya
ya, besarnya panjang dari rotational speed. Nah, rotational speed itu adanya, ya, jadi rotational speed itu adanya di plane of rotation ini. Nah, ini sangat tergantung pada engine RPM. Kita lihat, nah ini adalah plane of rotation. Dan rotational speed ada di garis ini. Nah, panjang pendeknya, ya, panjang pendek atau besar kecilnya dari rotational speed yang ada di garis ini, itu tergantung pada RPM. Ya, sangat bergantung pada RPM. Oke. Kemudian ya unsur ya selanjutnya yang membentuk ya gaya-gaya yang bekerja pada propeller adalah angle of attack. Apa itu angle of attack? Ya, angle of attack adalah angle between short and relative airflow. Ini angle of attack ini sama ya seperti yang terjadi di wing. Ya. Ya, jadi istilahnya pun di wing sama, yaitu sudut yang terbentuk antara chord dan relative wind kalau di wing. Tetapi kalau pada propeller, ya, sudut yang terbentuk antara chord dan relative airflow. Ya, ini istilah relative airflow, ya, itu kan sudah dijelaskan di tadi yang pertama yang sebelumnya, ya. Ada perbedaan antara relative wind dengan relative airflow, sehingga tidak menggunakan istilah relative wind ya seperti yang pada di wing, tapi menggunakan istilah relative airflow karena memang ada perbedaan antara relative wind dengan relative airflow. Kita lihat A ini adalah angle of attack. Nah, sudut A dibentuk oleh chord line, ya, garis putus-putus ini chord line dengan relative airflow. Nah, kalau kita lihat gambar pada gambar ini, maka ya angle of attack ini juga bisa berubah. Ya, angle of attack ini bisa berubah, ya, tergantung dari sudut datang dari relative airflow. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa relative airflow ini juga dipengaruhi oleh dua komponen, sehingga ketika chord line-nya tetap tidak berubah, maka angle of attack bisa berubah karena perubahan dua komponen yang mempengaruhi relative airflow, yaitu rotational speed dan forward speed. Ya. Kalau misalkan ya rotational speed-nya tetap, forward speed-nya tetap, nah kemudian ya blade angle position-nya ini berubah, sudutnya berubah, berarti chord line-nya juga berubah, maka angle of attack juga bisa berubah. Nah, itu adalah angle of attack. Ya, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada angle of advance atau helix angle. Ini adalah angle of the resultant direction of the airflow and the plane of rotation, atau sudut yang terbentuk antara airflow, relative airflow, dan plane of rotation. Different angle at the each section element of the blade. Jadi setiap sudut akan berbeda pada section atau element of blade, karena nanti ada pembahasan setelah ini adalah bahwa memang propeller itu dibuat twist. Ya, dibuat twist dari bagian hub ke bagian tip. Kita lihat gambarnya. C, ya, ini adalah angle of advance. C ini adalah angle of advance, yaitu sudut yang terbentuk antara relative airflow dengan plane of rotation. Ya, plane of rotation. Nah, nanti untuk angle of advance ini ya atau helix angle, ya ini nanti akan dalam penghitungan efisiensi propeller nanti akan digunakan.
Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Unsur yang selanjutnya dalam atau untuk membentuk gaya-gaya yang bekerja pada propeller adalah blade angle. Blade angle ini juga sering disebut sebagai pitch, ya, atau pitch propeller. Apa itu blade angle? Nah, blade angle adalah angle between shot of an element of the propeller blade and plane of rotation. Ya, kita lihat gambarnya. B ini adalah sudut yang terbentuk antara chord line, ini chord line, dengan plane of rotation. Nah, ini plane of rotation. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ya, B ini adalah ya, A ditambah dengan C. Ya. Kalau kita lihat dari gambar ini. Tapi sesungguhnya ya B ini adalah ya sudut yang terbentuk antara chord line dan plane of rotation. Nah, sehingga ada suatu saat ya ada kondisi di mana blade angle itu sama dengan angle of attack. Ya, atau A sama dengan B. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika pesawat dalam kondisi diam dan propellernya berputar. Nah, sehingga forward speed ini menjadi 0 atau tidak ada forward speed. Karena tidak ada forward speed, maka ya, relative airflow akan lurus dengan plane of rotation. Ya, karena ya, relative airflow lurus dengan plane of rotation, maka angle of attack yang A ini akan sama dengan blade angle ya, yang B ini. Nah, ini kondisinya adalah ketika propeller berputar tetapi pesawatnya dalam kondisi diam. When pressure phase is curved, blade angle is always measured with reference to the blade chord line. Ya, memang ada beberapa propeller yang memiliki pressure phase yang bentuknya nearly flat. Ya, sehingga ya, bagian ini bisa dijadikan reference untuk pengukuran blade angle. Nah, tetapi ya, propeller yang bagian pressure phase-nya berbentuk curve, maka tentunya untuk menentukan besaran blade angle atau pitch itu dengan menggunakan referensi chord line. Nah, apa itu pressure phase? Nah, pressure phase ini adalah bagian dari propeller yang dia menabrak udara ketika berputar. Nah, secara mudahnya adalah kalau kita duduk di kokpit, kemudian kita melihat propeller di depan kita, ya misalkan pesawatnya adalah single engine, ya sehingga posisi dari engine ada di depan kokpit. Nah, ketika kita duduk di kokpit dan kita bisa melihat permukaan dari propellernya, permukaan propeller yang bisa kita lihat dari kokpit itulah adalah pressure phase. Ya, tapi ya sebenarnya pressure phase ini adalah bagian dari permukaan propeller yang menabrak secara langsung udara ketika propeller ini berputar. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa angle of attack ini bervariasi dengan berubahnya dari dua komponen. Tadi sudah saya sampaikan. Karena sesungguhnya kan yang berubah ini relative airflow. Nah, karena relative airflow juga dipengaruhi oleh dua komponen, maka angle of attack pun juga dipengaruhi oleh dua komponen yang mempengaruhi relative airflow. Yaitu apa? Yaitu propeller rotational speed dan aircraft forward speed. Nah, untuk istilah yang digunakan pada
pembahasan aerodinamik di propeller itu tidak menggunakan istilah lift dan drag lagi seperti yang digunakan pada pembahasan aerodinamik pada wing. Nah, lift dan drag ya ini kan dipakai di wing. Nah, sedangkan untuk pembahasan pembahasan aerodinamik di propeller itu menggunakan istilah yang lain yaitu thrust, force, dan torque. Sebenarnya sama ya, thrust ini ya kalau kita kaitkan dengan pembahasan aerodinamik di wing itu adalah lift. Nah, sedangkan drag ya itu adalah ya digantikan dengan torque kalau di propeller. Ya, digantikan dengan torque pada propeller. Nah, apa itu thrust? Thrust adalah force acting along axis of aircraft. Jadi, thrust adalah gaya yang bekerja sejajar atau paralel dengan ya sumbu longitudinal pesawat. Nah, sedangkan torque ini adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu pesawat, ya sumbu longitudinal pesawat. Dan torque ini memang dia berlawanan dengan arah putaran dari propeller. Jadi torque force ini ya arah kerjanya adalah berlawanan dengan arah putar propeller tetapi ada pada garis plane of rotation. Ya. Kita lihat gambar ya. Ya, kita lihat gambar. Nah, ini adalah airfoil dari propeller. Jadi propeller berbentuk penampang dari propeller itu berbentuk airfoil, ya sehingga mungkin kita masih mengingat ya pembahasan tentang aerodinamik pada wing, maka sesungguhnya ya pada bagian ya seluruh bagian dari airfoil ini akan menghasilkan ya, reaksi terhadap ya reaksi aerodinamis ya terhadap relative wind. Atau dalam ini kalau kita di propeller ya reaksi aerodinamis ya terhadap relative airflow itu akan menghasilkan reaksi ya berupa lift pada bagian seluruh bagian dari seluruh bagian dari airfoil terutama yang ada di upper surface. Nah, di upper surface ini ada ya. Kalau dulu kita membahas tentang pada basic aerodynamic disebut sebagai pressure distribution. Nah, disebut sebagai pressure distribution. Ya, jadi pada bagian upper airfoil ini, upper surface airfoil ini, ya ini seluruh bagiannya akan menghasilkan reaksi aerodinamis terhadap relative airflow. Nah, titik pusat ya atau titik pusat atau center of pressure dari reaktif tersebut ya ada di titik warna kuning ini. Nah, titik ini biasanya disebut sebagai center of pressure. Nah, ini adalah total reaksi dari seluruh bagian upper surface pada airfoil ini. Nah, ini titik pusatnya. Nah, ini adalah total reaction. Garis warna biru. Nah, dari garis warna biru ini akan menghasilkan dua gaya, yaitu thrust yang tadi sudah disebutkan. Ya, arah gaya dari thrust ini sejajar atau paralel terhadap longitudinal axis of aircraft. Nah, sedangkan torque ini bekerja tegak lurus terhadap longitudinal axis of aircraft. Nah, dia sejajar dengan plane of rotation tetapi arahnya berlawanan. Nah, sehingga kalau kita simpulkan bahwa total reaction on the blade can therefore be resolved into thrust. Ya, jadi dari total reaction tadi ya pressure distribution yang terjadi pada bagian ya upper surface ya seluruh bagian upper surface pada airfoil of propeller blade ya itu akan menghasilkan titik pusatnya yang disebut sebagai center of pressure. Nah, arah gaya yang menjadi
pressure of distribution tadi itu disebut sebagai total reaction. Nah, total reaction inilah yang akan menghasilkan dua gaya, ya, yaitu gaya yang sejajar dengan longitudinal axis of aircraft disebut sebagai thrust, dan thrust ini sesungguhnya adalah propulsive force, ya, atau gaya yang akan menarik pesawat, ya, yang akan menarik pesawat untuk bergerak ke depan. Nah, sedangkan torque itu sendiri, ya, ini adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap longitudinal axis of aircraft, dan dia sebenarnya adalah sebagai resistant to the rotation, jadi tahanan untuk berputar. Sehingga, ya, ketika nilai torque itu sama, ketika nilai torque pada propeller itu sama dengan nilai torque pada engine, maka RPM propeller akan konstan, akan tetap. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah membahas tentang propeller teori untuk section yang keempat, yaitu propeller aerodynamic factor. Untuk part yang pertama, yaitu force acting on the propeller. Berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.